Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya Rida Sofiatul Khofifah akan menyampaikan overview case kelima di blok NBS, blok Neurobehavior System ini, di kasus kelima yaitu mengenai meningoencephalitis TB. Nah, kasus kelima ini merupakan kasus pada penyakit infeksi sistem saraf pusat, di mana meningoencephalitis ini merupakan gabungan antara penyakit meningitis dan penyakit encephalitis gitu. Memang faktanya di lapangan bahwa kasus meningitis ini tidak selalu ada gitu, karena jarang sekali orang berobat gitu karena ada keluhan yang ringan kayak kaku kuduk, terus intinya kalau meningitis gejalanya tuh masih ringan kan. Nah, biasanya pasien ini berobat ketika sudah ada penurunan kesadaran, sudah ada kejang contohnya. Nah, itu kan berarti sudah mengenai inflamasinya itu sudah mengenai parenkim otak. Makanya encefal ini kan otaknya. Kalau meningo ini kan masih selaput, jadi radangnya itu masih selaput otak. Oke, jadi kasus ini tuh mengenai encephalitis TB yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis atau penyakit TBC gitu ya. Oke, kita langsung aja ke interpretasi kasus kelima. Nah, ini kasusnya sudah ada. Jadi kasusnya itu singkat sebetulnya. Nah, di sini disebutkan bahwa Tuan Y usia 35 tahun. Tuan Y usia 35 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan utama penurunan kesadaran yang makin memberat sejak 1 jam yang lalu. Nah, jadi ketika ada seorang pasien yang datang ke emergensi, terus dia tuh penurunan kesadaran. Nah, sebetulnya untuk penurunan kesadaran ini ada berbagai hal gitu. Sebagai seorang dokter nanti kita bisa memberikan kayak berpikir gitu, ini pasien penurunan kesadarannya kenapa nih? Pertama bisa aja karena cerebrovaskular seperti stroke, jadi ini gangguan sirkulasi darah di otak. Terus yang kedua tuh bisa jadi karena ada gangguan impuls otak kayak contohnya epilepsi. Terus yang ketiga bisa karena infeksi seperti meningitis, encephalitis, abses otak, abses cerebri gitu. Terus bisa aja yang keempat itu karena ketidakseimbangan elektrolit, contohnya pada diare yang berat, muntah-muntah berat, itu kan bisa juga terjadi penurunan kesadaran. Terus yang kelima bisa juga karena gangguan metabolik seperti hiperglikemi, hipoglikemi, terus hipoksia, uremia. Terus yang keenam bisa karena ada neoplasma atau keganasan, yang ketujuh karena intoksikasi, yang kedelapan karena trauma gitu. Nah, jadi untuk penurunan kesadaran ini keluhan utamanya itu masih umum, jadi masih ada beberapa kemungkinan penyakit yang terjadi. Nah, tentunya harus ditanyakan, terus harus ditanyakan biasanya bukan anamnesis secara langsung ya, tapi kayak keluarganya gitu. Nah, jadi di RPS-nya, di riwayat penyakit sekarangnya, pasien ini cenderung mengantuk dan sulit dibangunkan meskipun tubuhnya ditepuk-tepuk. Nah, ini menunjukkan pasien ini kan mengantuk secara dalam. Ya, ini bisa aja kalau secara kesadaran itu termasuk dalam sopor. Nah, ini menandakan bahwa kesadarannya itu berkurang dan harus dipastikan saat pemeriksaan pemeriksaan GCS ya. Sebentar. Nah, di pemeriksaan GCS ini, kalau pasien cenderung mengantuk dan sulit dibangunkan, sebetulnya ada beberapa hal gitu ya. Bisa aja sopor. Jadi sopor ini tuh keadaan mengantuk yang dalam di mana pasien ini masih dapat dibangunkan dengan rangsang yang kuat,
misalnya rasa nyeri, tapi pasien ini tidak terbangun secara sempurna dan tidak dapat memberikan jawaban verbal yang baik gitu. Jadi GCS itu Glasgow Coma Scale gitu. Biasanya ini tuh ada angkanya gitu untuk menentukan tingkat kesadaran pasien, mulai dari kompos mentis, apatis, somnolen, delirium, sopor, dan koma. Nah, kalau kita lihat secara kualitatif di sini, dia tuh pasiennya cenderung mengantuk dan sulit dibangunkan. Nah, ini kemungkinan dia tuh sopor. Jadi kalau berdasarkan GCS mungkin aja angkanya tuh 4 sampai 6 kayak gitu. Tapi ini juga harus dibuktikan nanti di saat pemeriksaan fisik kayak gitu. Terus pasien mengalami demam selama 14 hari. Nah, demam ini 14 hari kan berarti lama ya. Nah, demam ini terjadi karena mungkin aja karena infeksi sistemik, yaitu demam ini sebagai respon untuk mengeliminasi penyebab demam itu sendiri, gitu. Bisa karena infeksi bakteri, virus, atau lain-lain. Nah, peningkatan suhu ini disebabkan karena ada pengaturan di pusat pengaturan suhu di hipotalamus yang dipengaruhi oleh mediator infeksi penginduksi demam gitu, sehingga timbullah peningkatan suhu. Terus demamnya itu lama 14 hari dan menetap. Nah, ini kemungkinan patogen pirogen ini masih menetap di dalam tubuh. Terus demam tidak tinggi, berkeringat di malam hari, tidak sembuh dengan minum obat penurun panas. Nah, ini menunjukkan bahwa berkeringat di malam hari, demam tidak tinggi, ini merupakan kemungkinan agen infeksiusnya itu aktif pada malam hari. Contohnya bakteri MTB kayak gitu. Terus tidak sembuh dengan minum obat penurun panas. Kemungkinan obatnya itu kan sifatnya itu simptomatik, artinya hanya meringankan gejala sesaat, tapi tidak menyembuhkan atau tidak menghilangkan etiologi penyebab dari penyakit itu sendiri. Terus terakhir mengeluhkan nyeri kepala, mual, dan muntah. Nah, nyeri kepala ini bisa disebabkan karena adanya peningkatan tekanan intrakranial yang menyebabkan peregangan pada lapisan meninges, kemudian mensensitisasi nosireseptor sehingga timbul nyeri kayak gitu. Jadi kan si reseptornya itu bukan di otaknya, tapi lebih ke di lapisannya, tepatnya itu tuh di dura mater kalau nggak salah, intinya tuh di lapisannya. Nah, itu kan ada nosireseptor sehingga timbullah kayak rasa nyeri kepala. Terus mual muntahnya itu terjadi juga karena adanya peningkatan tekanan intrakranial yang mengkompresi ke medula oblongata, terus menstimulasi kemoreseptor trigezon di medula oblongata dan mensensitisasi nervus vagus sehingga menimbulkan gejala mual muntah juga. Selanjutnya, dari riwayat penyakit dahulu dan riwayat penyakit obat gitu ya, ternyata pasien ini sedang dalam pengobatan tuberkulosis namun sering menolak minum obat. Nah, ini bisa jadi ini merupakan etiologi utama nih. Jadi pasien ini ternyata punya sudah didiagnosis tuberkulosis karena dia tuh sering pengobatannya itu tidak baik gitu ya, sering menolak, sehingga penyakitnya itu semakin buruk dan progresif dan lama-lama bahkan jadi komplikasi dan menyebar ke ekstra paru. Nah, ini bisa jadi etiologinya. Nah, dari hasil ini maka hipotesis yang bisa diambil yang pertama ini meningitis TB, meningitis non TB, terus ensefalitis, abses otak. Nah, kenapa meningitis TB? Kenapa meningitis gitu ya? Karena memang meningitis ini ada triasnya ya, yaitu triasnya gejalanya tuh ada demam, terus nyeri kepala, terus ditambah juga ada meningeal sign gitu ya. Tapi untuk meningeal sign ini memang harus dibutuhkan pemeriksaan fisik meningitis ya, karena memang ada infeksi juga kan, ada kemungkinan dia tuh infeksi. Terus ada demam, terus dia tuh ada nyeri kepala. Nah, ada yang TB non TB tergantung ya. Terus atau yang encephalitis ini juga ada triasnya sesuai dengan yang dialami di kasus, dia itu kesadarannya menurun, ada demam. Terus bisa juga ada kejang, tapi di sini dia belum ya, nggak mengalami kejang. Terus yang terakhirnya abses otak. Abses otak ini diambil karena gejalanya itu
mirip gitu ya, ada demam, ada nyeri kepala, kesadaran menurun, terus ada mual muntah. Oke. Nah, untuk membantu penegakan diagnosis dilakukan pemeriksaan. Pertama pemeriksaan fisik. Di sini dikonfirmasi bahwa memang kesadaran itu sopor berdasarkan pemeriksaan GCS tadi kan. Jadi memang betul ya di RPS sama pemeriksaan fisik bahwa dia itu sopor. Jadi dia tuh kadang mengantuk berat, mengantuk yang dalam gitu ya. Sulit untuk dibangunkan. Terus suhunya 38,5 derajat, ini suhu febris, jadi tidak terlalu tinggi. Terus yang terakhir ini tanda rangsang meningal positif. Nah ini juga mengkonfirmasi dari meningitis itu sendiri gitu, karena meningitis ini kan salah satu gold standar diagnosisnya itu adanya meningial sign-nya positif. Nah, meningial sign positif ini dilakukan pemeriksaan gitu. Yang pertama ini ada kaku kuduk atau kaku kuduk. Apa sih bahasa Inggrisnya tuh lupa. Nuchal rigidity ya, nuchal rigidity. Jadi dia itu kepalanya tuh difleksikan ya sampai ke dada, di mana si tangan pemeriksa ini si tangan dari pemeriksa ini di bawah kepalanya. Terus kalau ada tahanan, pasien merasakan nyeri, berarti kaku kuduknya positif gitu ya. Tapi biasanya pada pasien yang kesadarannya sudah menurun, kaku kuduk itu ya udah nggak ada biasanya, karena memang nggak merasakan gitu ya, mungkin kesadarannya menurun. Terus yang kedua itu dari tes Laseg, di mana dia itu kakinya tuh difleksikan. Jadi di bagian panggul itu difleksikan 70 derajat. Difleksikan sampai dengan 70 derajat. Nah, kalau si pasien ini diangkat kakinya gitu ya, pahanya diangkat gitu. Nah, kalau si pasien ini merasakan nyeri sebelum 70 derajat, berarti tes Lasegnya positif. Terus untuk tes Kernig ini juga si lutut itu difleksikan 90 derajat, habis itu diangkat gitu ya, di bagian betisnya itu sampai 135 derajat. Nah, kalau pasien merasakan nyeri sebelum 135 derajat, berarti tes Kernignya itu positif. Terus untuk tes Brudzinski, nah Brudzinski ini jadi hampir sama kayak kaku kuduk, jadi dia tuh kepalanya tuh kepalanya difleksikan sampai ke dada, dagunya nempel di dada. Terus secara involuntary si pasien ini akan melakukan fleksi kaki gitu ya, lututnya kayak gitu. Nah itu, jadi kalau ditemukan positif kaku kuduk, positif Kernig, positif Brudzinski, positif Laseg, itu kan meningalnya positif. Nah ini berarti kemungkinan besar ini menjadi salah satu gold standar meningitis gitu. Tapi karena selanjutnya, tapi karena dia itu ada penurunan kesadaran juga, kemungkinan besar si infeksinya itu sudah bukan di lapisannya aja gitu, mungkin aja udah nyebrang ke parenkim otak kayak gitu. Jadi ini meningoencephalitis kayak gitu. Terus untuk pemeriksaan penunjang ini sebetulnya tambahan, kalau di kasus itu nggak dicantumkan, tapi ini saya cantumkan. Jadi kalau memang diperlukan, dimana ini untuk membantu penegakan diagnosis juga. Terus, yang pertamanya ada lab darah, pemeriksaan lab darah. Ini tentunya untuk membedakan gitu ya, meningitis ini tuh untuk jenis meningitis apa gitu kan. Meningitis ini kan bisa virus, bisa bakteri, bisa TB, bisa karena jamur gitu ya. Jadi beda kan itu untuk melihat gitu proteinnya, glukosanya, leukositnya, LED-nya. Dimana kalau yang meningitis TB biasanya itu leukosit dan LED-nya itu meningkat karena ada respons inflamasi. Terus yang kedua ada kultur fungsi lumbal. Nah ini tuh jadi fungsi lumbal itu kan tekniknya gitu ya, pengambilan dari cairan cerebrospinal, di mana dia tuh diambil, terus dikultur kumannya gitu. Di dalam cairan itu ada bakteri apa. Nah, biasanya kalau MTB kan berarti ditemukan kultur kuman yang tahan asam, di mana kultur positif pada 75% kasus selama apa ini tuh? Untuk melihat penambahan. Jadi ya intinya ditemukan bakteri MTB. Terus bisa juga pencitraan yaitu CT scan dan MRI, di mana si MRI ini biasanya terdapat pada meningitis basal dan tuberkulosis multiple. Terus CT scan biasanya ada peningkatan eksudat basal kayak gitu. Intinya sih untuk melihat gitu ya kalau CT scan sama MRI penampakan pencitraannya. Nah, selanjutnya
Nah, maka ditegakkanlah diagnosisnya itu jelas ya, meningoencephalitis TB gitu. Kayak gitu. Nah, abses otak ini dieliminasi karena memang biasanya kalau biasanya kan sebetulnya jelas ya meningoencephalitis karena di sini ada tanda rangsang meningal positif, terus ini ada encephalitisnya karena dia itu ada penurunan kesadaran, artinya si infeksi bakterinya tuh udah sampai ke parenkim otak. Terus di sini TB gitu karena ternyata etiologi utamanya itu karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi abses otak itu dieliminasi gitu. Ya. Abses otak dieliminasi. Tapi selain itu abses otak dieliminasi karena apa lagi ya? Jadi sebetulnya kalau abses otak ini kan dia tuh infeksi supuratif vokal di dalam parenkim otak. Biasanya tuh dikelilingi oleh kapsul bervaskularisasi gitu. Intinya tuh dia tuh abses otak yang tidak berkapsul kalau abses gitu. Jadi kalau abses otak itu infeksi lokal intrakranial yang dimulai dengan fase serebritis dan berkembang menjadi kumpulan nanah yang dikelilingi oleh kapsul. Tapi abses ini sebetulnya bisa oleh berbagai mikroorganisme gitu ya, bisa bakteri, jamur, parasit gitu. Tapi kalau kita lihat dari gejala klinis itu sendiri, memang sama gitu. Gejala klinis itu tidak spesifik, tergantung juga lokasi sama ukuran lesinya, juga tergantung mikroorganisme yang menginfeksi. Biasanya tuh kalau abses itu ada demam, sakit kepala, defisit neurologis, terus ada sensasi nyeri yang konstan, tumpul hemikranial, demam juga sama, terus bisa aja sampai defisit neurologis gitu. Defisit neurologis sebetulnya meningoencephalitis juga bisa defisit neurologis sih. Iya, bisa defisit neurologis. Ada peningkatan TIK juga sama. Perubahan status mental kayak gitu. Intinya kalau abses cerebri sih dieliminasi karena apa ya? Ya itu pokoknya malah meningoencephalitis ya udah lebih jelas mengarah ke sana gitu dari pemeriksaan juga gitu. Dari pemeriksaan itu sudah mengarah ke sana. Abses otak dieliminasi karena dia itu sebagai ya tadi kalau sesuai definisi. Karena kalau secara gejala tuh hampir sama ya semuanya ya. Cuman emang kalau abses otak itu dia nggak ada trias itu, nggak ada tanda ngerasa menial positif ya itu. Pokoknya itu cara mengeliminasinya. Oke, ingat. Oke, nah dari hasil diagnosis lanjut ke tata laksana farmako sama tata non farmako. Untuk yang farmako dia itu, nah kalau encephalitis laksananya itu kan dia tuh evaluasi ABCD, airway breathing circulation ya. Nah, karena memang kan dia kan penurunan kesadaran ya, berarti harus dicek itunya evaluasi ABC-nya. Terus bila shock, perhatikan kebutuhan cairan dan elektrolit, kebutuhan gizi juga posisi penderita. Selanjutnya itu paracetamol. Nah ini untuk demamnya itu sendiri atau bisa dikasih ibuprofen. Terus ada mannitol, di mana mannitol ini untuk peningkatan tekanan intrakranialnya. Terus selain itu pasien itu bisa dielevasi kepalanya 30 derajat gitu ya, untuk mencegah peningkatan intrakranialnya semakin parah. Terus diazepam. Nah, diazepam ini adalah tata laksana kejang gitu. Kalau memang si pasiennya itu mengalami kejang, gitu. Tapi di sini kan dia nggak kejang ya. Terus obat RHZE ini adalah obat anti tuberkulosis ya, rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, etabutol. Nah, ini untuk tata laksana dari tuberkulosisnya. Terus untuk tata laksana non farmakologinya ini perlu dikonsulkan juga dengan dokter SPP, spesialis paru, di mana tujuannya untuk perawatan intensif gitu ya. Terus edukasi pasien untuk meminum obat OAT dengan rutin sesuai anjuran dan tidak dilewatkan. Nah, karena memang tuberkulosis sendiri itu harus disiplin gitu ya pengobatan minum obatnya gitu, karena kalau
nggak disiplin itu bisa resisten bakterinya dan justru malah jadi komplikasi ekstrapulmonal dan lain sebagainya gitu. Nah, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk interpretasi kasus dari meningoencephalitis. Nanti, kita akan lanjut ke bagian patofisiologi. Cukup sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.